Halo, mahasiswa legend yang kuliah di Jogja pasti sering melihat tulisan jasa pembuatan skripsi semua jurusan seminggu selesai dan sebagainya. Itu biasanya ada di tiang listrik, ditempel di lampu merah berbarengan dengan sedot WC. Kamu mau coba itu hak kamu. Kalau di kota lain saya tidak tahu mengenai jasa-jasa yang ditempel di tiang listrik. Lalu bagaimana cara kamu sukses ujian? Simak terus. Oke, kembali lagi di Sekolah Rakyat TV, masih bersama saya Mas Pur. Video sebelumnya membahas mengenai persiapan sebelum ujian skripsi. Nah, kalau yang sekarang pas ujiannya, bagaimana suksesnya? Nah, kalau jurus yang saya pakai satu tok, tapi nanti efeknya besar. Apa itu? Skripsimu, karyamu. Nah, itu. Jadi, kalau kamu pakai jasa-jasa seperti itu, memang itu hak kamu. Tapi saran saya, skripsimu, karyamu, dari halaman cover sampai belakang sendiri itu kalau bisa itu karyamu dengan didukung oleh dosen pembimbingmu. Dari awal pembuatan proposal, pengambilan data, analisis dan pembuatan bab 1 sampai 5, ikuti saran dosenmu, dosen pembimbing. Insya Allah kalau kamu yang mengetik dari A sampai Z, kamu sudah tahu isinya. Jadi pas ujian sudah pede dan tidak panik. Otomatis kamu akan bisa menjawab semua pertanyaan dari dosen penguji. Ada trik lain, Mas. Kalau kok terpaksa memakai jasa, misal kamu dapat data banyak tapi tidak bisa ngolah, nah kamu silahkan menggunakan jasa pengolahan data, tapi saran saya kamu harus ikut menyaksikan atau ya syukur-syukur ikut memperhatikan caranya dan tahu cara menginterpretasikan atau menerjemahkan ini maksudnya apa datanya, lalu bagaimana cara menerjemahkan ke bahasa penelitian ataupun deskripsinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pas ujian ditanya ndak bingung. Mas, kalau di ujian ndak bisa jawab gimana? Nah, ini lagi. Ada pertanyaan sulit pas ujian, diusahakan kamu coba jawab dulu sekenanya dan sebisamu. Kalau kok benar-benar tidak tahu, kamu jujur, saya tidak tahu Pak, tapi setelah usaha loh ya. Jangan langsung waduh saya tidak tahu Pak. Nah, itu effort atau usahanya kurang. Setelah kamu a i u e o jelaskan kok dijawab salah, wah itu salah Mas. Oh nggih Pak. Nah, ini pakai kata nggih kalau ndak tahu atau salah. Jadi di sini ketika kamu sudah jawab kok salah atau tidak tahu, dosen akan berusaha menjelaskan ke kamu, memberikan saran dan masukan saat ujian demi perbaikan skripsimu. Jadi kamu cukup nggih, dengarkan, karena kalau kamu sampai motor lewat, kamu nggih saja tapi tetap dikerjakan sesuai nggihmu. Misalkan, Mas kamu ini kurang bagian sini Mas, nggih Pak nanti saya kerjakan. Nah, dikerjakan betulan. Jangan sampai kamu ngomong tapi Pak ini. Nah, kalau kamu bisa menjelaskan argumenmu dengan rasional yang tepat, itu bagus. Tapi pengalaman saya, kalau kamu ngomong tapi akan semakin dibabat. Nah, maaf Pak dosen, bukan saya menjelekkan Anda, tapi biasanya seperti itu. Kecenderungan saat dosen memberikan saran dan masukan, kamu nggih saja
saya akan tambahkan setelah ini. Dan ketika pas revisian kamu tunjukkan, Pak, ini sudah saya tambahkan sesuai saran dan masukan Bapak atau Ibu. Nah, di situ kamu akan sukses di ujian. Jawab sebisanya ketika memang kamu bisa dan kamu tahu dengan jujur. Tak tahu pun ya kamu setelah usaha jawab dengan, saya tidak tahu Pak kalau masalah yang perkara ini atau perkara itu. Nah, di situ dosen memberikan saran, kamu dengarkan, kamu nggihkan, iyakan, tambahkan, dan sukses lulus. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.